Ingat kaidahnya, tidak setiap yang baru adalah bid'ah, tidak setiap perkara baru bertentangan dengan ajaran agama. Ini sudah kami jelaskan sebetulnya di beberapa pertemuan kita yang lalu-lalu. Contoh, adanya sekolah dengan sistem yang sekarang. Bid'ah itu. Artinya perkara yang baru. Tapi apakah maknanya adalah haram? Tidak. Justru sangat dianjurkan. Mengumpulkan Quran dalam satu jilid, satu mushaf. Nggak ada pada zaman Nabi, nggak ada. Adanya pada zaman Sayyidina Abu Bakar, kemudian pada zaman Sayyidina Utsman dikumpulkan dalam satu rasm, namanya rasm Utsmani. Disepakati. Zaman dulu nggak ada, tapi apakah itu bid'ah? Tidak. Justru itu bisa masuk dalam kategori bid'ah yang wajib, yang baru, yang wajib dilakukan agar Quran terjaga. Jadi awas, tidak setiap perkara baru langsung otomatis menjadi bid'ah, tidak. Bid'ah yang diharamkan itu. Tapi bid'ah itu adalah perkara yang baru, yang diada-adakan, yang tidak punya dalil. Ini dalam agama ini, nggak ada dalilnya sama sekali, nggak ada pegangannya sama sekali, nggak ada dasarnya sama sekali. Itu baru masuk kategori bid'ah. Dan bid'ah juga ukurannya bukan ini dilakukan bagi Nabi atau tidak dilakukan baginda Nabi, enggak begitu. Kalau ada satu permasalahan, maka cari dalilnya. Dalil itu lebih umum daripada dilakukan oleh baginda Nabi atau tidak. Kenapa? Karena dalil itu sumber pengambilan hukum dalam syariat itu yang disepakati ada 4. Ada kitab, sunnah, ijma', qiyas. Ada Quran, hadis, ada ijma', ada qiyas. Kalau mau mencari dalil, maka cari di Al-Quran, di hadis, atau di ijma', atau ada qiyasnya enggak? Lihat sini, lihat sini. Untuk menilai sesuatu bertentangan dengan agama atau tidak, cari dalilnya. Kalau ada dalilnya, berarti tidak bertentangan. Dalil nyarinya di mana? Yang disepakati 4, yang tidak disepakati ada belasan. Sumber pengambilan hukum. Bukan ini ada sesuatu nih, ini boleh atau tidak. Oh, tinggal dilihat aja pernah dilakukan bagi Nabi atau tidak. Enggak begitu. Karena pernah dilakukan atau tidak itu masuk kategori hadis, itu pun 1 dari 3 cabang hujjah dalam hadis. Ingat, cari dulu di ayat Al-Quran. Maulid Nabi contohnya, saya mencontohkan. Maulid Nabi. Maulid Nabi itu bid'ah atau tidak? Jangan sampai bid'ah atau tidak ukurannya dulu dilakukan bagi Nabi atau tidak. Enggak begitu. Yang benar adalah ada dalilnya atau tidak, ada dasarnya atau tidak, itu benar. Kalau ngomongnya ada dalilnya atau tidak, cari itu di sumber-sumber pengambilan hukum. Cari di Quran, ada enggak dalilnya? Oh, ternyata di Quran ada ayat mengatakan bahwa baginda Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, wahai baginda Nabi, kecuali sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta. Baik. Terus mana dalil? Itu belum. Baik. Wajhu dalalahnya mana? Mana arah dalil yang menuju kepada permasalahan ini? Kan ada dalam ayat lain. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yajmun. Qul, katakanlah, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dengan kasih sayang Allah, hendaknya dengan itu semua kalian berbahagia. Oh, berarti kita diperintahkan oleh Allah untuk berbahagia. Kalau kita mendapatkan karunia Allah, kita mendapatkan kasih sayang Allah. Sekarang baginda Nabi buat kita, untuk kita, itu adalah karunia yang paling dahsyat. Kasih sayang Allah yang paling luar biasa. Berarti kalau kita senang dengan adanya baginda Nabi, itu sudah sesuai dengan perintah Allah. Adapun cara mengekspresikan kesenangan, kebahagiaan kita macam-macam. Yang penting jangan keluar dari syariat. Caranya gimana? Caranya saya pengen baca qasidah, memuji-muji baginda Nabi. Ada dalilnya. Makanya lihat Maulid Nabi itu isinya apa sih? Yang pertama baca Quran. Saya baca Quran dilarang.
Baca Quran baik. Yang kedua membaca sejarah. Yang ketiga ada silaturahim. Kalau ada yang protes silaturahim itu kan dengan kerabat saja. Iya, kerabat dengan kerabat kumpul, juga dengan para sahabat kumpul juga. Silaturahim menurut terminologi orang Indonesia. Bukan silaturahim terminologi sila dan rahim, maksudnya rahim adalah kerabat dekat. Enggak. Pokoknya kita bisa menyambung persaudaraan, sudah. Jadi kumpul semuanya gara-gara adanya maulid. Ada ceramah agama di situ, kan dianjurkan ceramah agama karena ngaji itu. Ada sedekah makanan yang dibagi-bagi, dianjurkan itu. Ini cara kita mengekspresikan kebahagiaan. Oh, berarti saat ada dalilnya di Quran. Ada dalilnya di Quran. Selesai. Kan kalau kita ngomong dilakukan bagi Nabi atau tidak, berarti ayat Quran seakan-akan tidak dipakai dalam hal ini. Padahal termasuk dalil. Nah, disitulah jangan persempit makna dalil. Karena dalil lebih luas daripada sekedar apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Baru kalau di Quran nggak ada, cari di hadis. Hadis itu cari apa yang pernah dilakukan baginda Nabi, apa yang diucapkan dan apa yang dikukuhkan. Ada 3 dalam hadis itu. Bukan hanya 1 yang dilakukan baginda Nabi yang jadi hujah. Umrah bulan Ramadan itu hukumnya apa? Menurut teori dilakukan oleh baginda Nabi atau tidak, berarti bid'ah itu. Karena baginda Nabi tidak umrah di bulan Ramadan, berarti bid'ah karena nggak pernah melakukan umrah di bulan Ramadan. Nggak bid'ah, sepakat dengan mereka. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalilnya apakah pernah dilakukan baginda? Bukan itu dalilnya. Dalilnya karena baginda Nabi bersabda, barang siapa yang umrah di bulan suci Ramadan, maka itu menyamai haji bersamaku. Oh, berarti kalau gitu dianjurkan, sangat dianjurkan, bahkan pahalanya seperti haji. Tapi dasarnya, dalilnya bukan karena pernah dilakukan baginda Nabi, tapi karena disabdakan oleh baginda Nabi, kayak gitu. Jadi ini sekarang sudahlah, simpel saja. Tidak setiap perkara baru kita langsung boleh hukum bid'ah, enggak. Ada dalilnya atau tidak. Kalau ada dalilnya ternyata tidak bertentangan dengan agama, aman. Tapi kalau enggak ada dalilnya berarti bid'ah beneran. Contoh bid'ah beneran gimana? Sholat zuhur 5 rakaat. Karena saking semangatnya ibu-ibu, 4 rakaat sedikit Ustadz. 5 rakaat lah sekalian olahraga. Masya Allah. Sholat apa? Sholat zuhur. Itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada dalilnya.